dapat tuh. Udah oke. Ini tes ya. Ngerti Bu. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafan wa thiqala. Infiru khifafan wa thiqala. Ini surat At-Taubah nggak pakai bismillah, Pak. Ya, kita cuma dengan surah dari 114 surah di dalam Al-Quran yang tanpa bismillahirrahmanirrahim, surat At-Taubah. Jadi orang yang tidak mengamalkan surat At-Taubah ini tidak dapat rohimnya. Perintah disebut infiru, semua berangkat. Sama ya, infiru, kamu semuanya berangkat. Khifafan, dalam keadaan ringan, wathiqalan, ataupun dalam keadaan berat. Itu tidak ada pilihan. Illa tamfiru, kalau kamu tidak mau keluar, mu'adzibkum adzaban alim, kamu diazab dengan azab yang pedih. Allah. Nggak sadar juga, nggak mau keluar juga. Istabdil qauman ghayrakum, kamu akan diganti dengan kaum yang lain. Diganti Pak dengan kaum yang lain. Ini bukan berita baru ya, mohon maaf. Ini bukan berita baru dan ini khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Adam sampai Isa bin Maryam tidak ada perintah infiru khifafan wa thiqalan kepada umatnya. Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, "Qul la yanfa'akumul firar." Katakan Muhammad kepada umatmu, la yanfa'akumul firar. Sekali-kali tidak ada manfaatnya kamu itu lari minal maut, dari kematian, awil qatli, ataupun dari perang. Kenapa? Wa idza la tunatta'una illa, karena kamu tidak akan dapat kesenangan dunia ini illa qalila, kecuali hanya sedikit. Allah. Itu luas Pak, ini nggak perlu ditafsirkan lagi. Makanya kalau kita mau paham apa sebenarnya maksud Allah, maksud Allah melantik kita, kalau dilantik sesungguhnya dari hamba, betul. Makhlukun jinna wal insi illa ya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk sujud pada. Nyembah itu sujud. Ma'bud itu Allah yang disembah. Ya kan, abid itu kita. Abid itu kita yang menyembah. Jadi ma bainal ma'bud wal abid, di antara yang disembah dengan yang menyembah. Jadi tidak ada target lain, Allah tidak ada maksud lain menciptakan kita kecuali untuk menyembah kepada-Nya. Bagaimana cara menyembah? Jangan kita pakai pikiran kita sendiri. Ibnu Katsir yang lain, yang dua ini yang top. Ada juga Qurtubi, tapi yang dua ini, ya kan, mengatakan, Ibnu Katsir mengatakan, ya'rifun. Jadi lihat budun itu untuk menyembah aku, itu maksudnya ya'rifun, untuk memperkenalkan aku. Bagaimana kita menyembah, kenal aja enggak. Ini hari ini kalau orang kenal sama Allah ini nggak cukup tempat ini hari ini yang mulia. Jangan disegel-segel ini masjid.
rumah Allah. Bukti orang beriman, innama ya'muru masajidallah. Bukti man amana billahi wal yawmil akhir. Itu bukti. Apa buktinya kamu beriman? Makmurkan masjid-masjidnya Allah. Ngapain di situ? Aqama shalah wa ata zakat. Aqama shalah itu al-ma'bud wal adib. Yang tadi antara yang menyembah dengan yang disembah. Aqama shalah wa ata zakat. Wa ata zakat itu adalah infak kita, sedekah kita. Wujud nyata fisabilillah. Kalau udah begini, definisinya kehidupan kita betul-betul strict dan trik. Bukan hanya strict, tapi triknya itu. Baru ada sifat dalam diri kita ini, keyakinan yang benar. Walam yakhsha illallah. Dan tidak pernah merasa takut kecuali hanya kepada Allah. Ini takut baru sama corona. Allah. Takutnya orang sama corona ini sekarang lebih takut daripada takut kepada Allah. Ini corona lagi ngetawain kita nih di sini sekarang. Cuman bapak gak kasar aja. Menurut saya udah wawancara sama dia secara imajiner. Saya tanya, kamu sendiri apa? Rame-rame? Saya sendiri aja. Kamu bikin heboh satu dunia? Enggak. Iya, kamu sudah bikin heboh, semua kampung repot, masjid-masjid ditutup, semua pasar-pasar dibuka terus. Gara-gara kamu. Di sana sendiri saya nggak bikin begitu. Saya cuma sesuai protap aja saya jalan mah katanya. Hadirin yang mulia, kehidupan kita ini sudah ditentukan oleh Allah SWT. Buruk baik, suasana, hal ahwal, maju mundur, kemarin hari ini esok. Itu adalah suasana-suasana di mana kita seperti di satu gelombang. Kalau bapak kan pemain HP yang hebat, di situ kan ada loading, nah, itu namanya gelombang. Aduh, loadingnya kurang bagus, berarti nggak nyambung. Walaupun HP-nya canggih, tapi loadingnya nggak nyambung. Jadi HP pun bergantung kepada loading. Makanya kalau keluar sekarang nyari yang bagus sinyalnya, nyari lagi yang bagus tempat parkirnya. Nah, kita mau keluar, dikeluarkan. Kita mau keluar apa dikeluarkan? Dikeluarkan. Kita mau dikeluarkan. Ini aja sebenarnya. Makanya dalam meningkatkan kepahaman kita terhadap perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah ini, terus saja kita di jalan ini, terus saja kita taat, terus kita aja ikut arahan. Nanti ibarat sinyalnya nyambung. Sinyal ini kalau nggak nyambung heboh. Nyambung nggak kira-kira virusnya ada di mana? Terus digolong situ bikin pagar, sana bikin pagar, dan bikin pagar. Supaya apa? Supaya virusnya masuk itu tahu itu virus. Nggak nyambung karena tidak sesuai dengan arahan dan perintah Allah. Allah perintahkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling top ahsan, isim tafsir amalnya. Siapa yang paling baik amalnya? Maka kita itu selalu menghisab diri kita. Awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumul qiyamah hisab salat kita. Nggak lari dari situ juga, karena orang saat bilang nggak ada cerita lain. Karena Nabi juga tidak pernah ada diskusi yang panjang kepada Nabi apabila ada masalah, kecuali sholli rakaat. Solusinya adalah sholat 2 rakaat. Makanya 6 sifat ini bukan hanya pandai dibicarakan, dimudzakarkan, hafal ini definisinya bukan, tapi ada enggak sifat itu di dalam hati kita? Allahu Akbar. Memasukkan sifat itu ke dalam hati kita ini, itulah yang namanya amal. Poinnya itu amal. Karena iman itu ada 3. Pertama,
takriru bil lisan, diucapkan dengan lisan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu takriru bil lisan. Nah, oke, bagus. Dengan ucapan yang fasih, la ilaha illallah, jangan la ilaha illallah. Nah, pakai tam tasdid. Jadi tidak bertuhan kepada Allah. Ini muadzin sering salah ini. Tolong dibaguskan ini spellingnya, ini harfiahnya. La ilaha illallah, bukan la ilaha illallah. Tidak bertuhan kepada Allah. Jadi itu bertuhan pada siapa? Padahal maksudnya itu ilahnya itu yang penting, istisnanya itu, pengecualian itu yang terpenting di situ. Nabi isbat, tidak ada ilah kecuali Allah. Apa itu ilah? Coba buka kamus besar. Saya baca kamus besar, ternyata ilah itu artinya bukan Tuhan. Condong. Ilah itu artinya kecenderungan. Mailah, nah begini, mailah. Kemiringan kita kemana? Hati kita. Apabila dikatakan Allah, hati Bapak kemana? Kalau hati kita kepada Allah, cenderungnya berarti betul la ilaha illallahnya. Tapi kalau kita bilang Allah, asyhadu, tapi hati kita cenderungnya kepada ghairullah. Nah, ini berarti tidak benar ilah, kecenderungan. Jadi kecenderungan itu kalau bahasa intelektualnya itu orientasi. Kita ini ngadap kemana hati kita? Ngadap ke Allah apa kepada ghairullah? Kalau orang-orang liberal itu artinya bebas, suka-suka saya, nah itu liberal. Tidak tunduk kepada wahyu. Padahal ulul absar, ulul azmi, ulul albab, para nabi, para rasul itu tunduk pada wahyu. Nabi Muhammad itu kurang apa? Dia tuh, masya Allah, Rasulullah SAW tidak pernah bicara kecuali tapi tetap duduk musyawarah. Iya, Nabi Sulaiman itu kurang apa? Itu Nabi Sulaiman itu pasukannya aja bukan cuma manusia, seluruh makhluk pasukan dia. Pasukan Sulaiman itu, burung hudhud pasukan dia. Sampai dia bilang, "Qala ma liya la ara hudhud, am kana min al-ghaibin." Lah, ini dia tadinya nih, ma'arah, aku kok enggak melihat hudhud. Jadi enggak menyalahkan hudhud. Kok kamu enggak datang ke itu, kok aku enggak lihat kamu. Berarti salah aku kok enggak lihat kamu. Kok aku enggak lihat kamu di musyawarah. Kok kamu enggak datang? Beda kan? Kenapa kamu enggak datang? Beda, Pak. Kok aku enggak lihat kamu musyawarah? Mariala al-hudhud, kok aku enggak lihat hudhud. Angkanya minal ghaibin, dia kok gaib. Gaib itu apa? Enggak hadir di tempat. La'u'adzibannahu 'adzaban sadida, aku akan azab dia dengan azab yang pedih. Enggak hadir musyawarah itu diazab, Pak. Jangan dianggap musyawarah itu, Pak, murah meriah, Pak. Jangan. Enggak musyawarah enggak apa-apa, itu aja yang dibahas. Gitu-gitu aja boleh tahu orang-orangnya. Hudhud. La'u'adzibannahu 'adzaban sadida, aku akan azab dia dengan azab yang pedih. Allah azbahanna, atau aku akan sembelih lehernya. Jadi kalau nggak diazab, disiksa, disembelih, Pak. Nggak ada musyawarah. Kalau dipikir-pikir apa sih pengaruhnya hudhud pada musyawarah? Udah kecil hitam lagi, nggak punya modal apa-apa itu hudhud. Aulayatiyani disultani, mungkin ada jalan keluar. Atau dia memberikan alasan kepada aku yang masuk akal. Itu lain lagi. Makanya dicek dulu, kamu kenapa nggak hadir tadi? Bukan, aku kok ngeliat kamu hadir, kamu kemana? Itu. Fama kata ghaira badidin, maka dia rupanya terbang ke satu tempat yang jauh. Bisa bain, tempatnya di Sabah. Bina bagi yakin, ada berita yang meyakinkan. Masya Allah, aku cari. Tadi saya nggak hadir, Pak Raja, Pak Nabi Sulaiman. Saya nggak hadir karena saya tadi pergi terbang ke tempat yang jauh di Sabah. Dari Palestina ke Sabah itu 3.000 km, Pak.
Saya pernah mengukur pakai Google 3.000 kilometer itu terbangnya hudhud. Jauh duanya itu Pak, dari Palestina ke sana. Terus apa yang kamu lihat di sana? Ini wajah tumbuhan. Aku jumpa sama seorang wanita. Tamliku kulla syai', dia menguasai semuanya. Rupanya ratu. Siapa? Ratu Balqis. Walaha arsul azim, dan dia punya istana, the White House. Masya Allah. Kagum juga ini Nabi Sulaiman. Siapa itu? Ada raja selain aku, ini ada apa? Terus apa lagi yang kamu lihat? Wajah Tuhan wa qaumah yasjudun dari syamsi. Aku jumpai dia dan kaumnya, rakyatnya sujud kepada matahari, bukan kepada Allah. Sulaiman kalau udah mendengar begini, Sulaiman itu raja sekaligus nabi Pak. Dia kalau lihat rakyatnya nggak punya rumah, masih ngontrak, nggak punya mobil, jalan kaki, kadang-kadang makan, kadang-kadang nggak ada masalah bagi dia. Tapi kalau ada rakyatnya yang tidak menyembah Allah, bahkan menyembah matahari, ini baru Pak seorang raja. Terus apa lagi? Wazayyana lahum asyaitanu a'malahum. Ternyata setan itu sudah menghiasi amalan. Dia dunia ini ya. Dunia ini zinah, perhiasan, dan itu permainan. Ya, perhiasan, permainan. Jadi hati-hati kita. Jangan sampai kita dipermainkan oleh dunia ini. Terus apa lagi? Fasaddahum anis sabil. Mereka menolak di jalan Allah. Nah, kalau udah cinta dunia ini masuk, hati-hati ya kan, dapat proyek, hati-hati bulan Ramadan dapat proyek. Masya Allah. Proyeknya apa? Apa proyeknya? Masya Allah. Dagang kolak. Kapan zikir pagi petangnya itu kaum ibu kalau dagang kolak dibiarin oleh suami? Hah? Sahabat nggak pernah mencontohkan, sahabat nggak pernah mencontohkan dagang kolak itu di bulan Ramadan. Saya bukan nyindir-nyindir, betul-betul. Kalau merasa tersindir ya alhamdulillah. Kalau enggak merasa tersindir ya alhamdulillah. Karena tidak dicontohkan oleh sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Terus apa yang terjadi? Fasaddahum anis sabil hum la yahtadun. Mereka menolak di jalan Allah dan mereka selama-lamanya tidak dapat hidayah. Baru ditafsir. Siapa di antara kalian yang bisa memindahkan itu? Bawa ke sini. Bukan siapa di antara kalian yang bisa ngebom. Kalau raja sekarang kan bom, hancurkan itu Palestina. Ya hancurkan Palestina. Padahal contohnya bukan itu. Padahal dibilang siapa yang bisa memindahkan. Maka satu orang tangga angkatan qala ifritu minal jin, berkata ifrit ketuanya jin. Anak atika bi qabla an takuma minhum. Aku akan pindahkan itu kerajaan sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Rupanya Sulaiman waktu itu duduk di atas kursi. Rupanya ada satu lagi yang lebih hebat lagi. Qala alladzi indahu ilmu minal kitab, berkata seseorang yang di sisinya ada ilmu dari kitab, seorang alim. Seorang alim ini lebih hebat daripada jin Pak. Jangan orang alim minta kepada jin. Masya Allah. Sekarang jin aku itu mudrika. Siapa yang mau naik pangkat, mau naik jabatan, mau pemilu, bawa jin. 3 jin dibawa untuk mempohir dia menang nanti jadi pejabat jabatan. Nah, yang bawa jinnya ustaz pula. Allahu Akbar. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna rijalun minal jinni fazaduhum rahaqa. Apabila ada satu orang laki-laki manusia memohon perlindungan, pertolongan kepada jin laki-laki, fazaduhum rahaqa. Allah tambahi kedurhakaan. Hati ya, jangan sekarang ya orang berdukun apa semua musyrik. Ini kita jauh dari sifat musyrik. Walaupun sekecil apa, jangan sampai kesyirikan ada pada diri kita. Kita hanya mau Allah kun qalbuna ila Allah. Hanya bergantung hati kita kepada Allah. Samad, masya Allah. Qul huwallahu. Katakan Muhammad, Allah itu ahad. Artinya dia hanya dia. Allah itu wujudnya Allah itu ada. Allahus Samad, Allah tempat bergantung-gantungkan apa saja kita kepada Allah. Orang yang bergantung selalu kepada Allah hidupnya itu senang Pak.
Apa-apa tuh la haula wala quwata illa billah. Urusan Allah. Dimarahin Amir, diam, itu urusan Allah. Yang penting saya pada Rasul, pada kalau kita tidak tahu. Maka ilmu kita ini tadi pertama adalah takrir, ucapkan dengan lisan. Yang kedua adalah tasdiqun bil qalbi, benarkan dari hati kita. Apa yang kita ucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul hati kita, oh benar. Tiada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah urusan Allah. Itu berarti betul. Nyambung hati dengan lisan. Jangan enggak nyambung. Jangan orang hidup tahu. Sekarang orang banyak kata orang Arab, fakat bil lisan, hanya di lisan aja iman. Itu orang Arab Badui, qalatil Arab amanna. Kan ada contohnya orang Arab Badui. Orang Arab Badui mengatakan kami sudah beriman. Masya Allah, ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku, takut nggak diakuin. Mendingan diam-diam tapi dia diakuin. Udah pakai ijazah di bawah semua. Orang di Jepang itu insinyur aja jadi supir traktor. Karena di sana bukan ijazah yang berlaku tapi amalan. Ente insinyur mana? Yuk pakai apa di sana? Ternyata baru bisa jadi supir traktor. Ya udah insinyur jadi supir traktor gitu. Jadi bukan kita mengaku-ngaku nggak diakui, yang penting diam-diam amalan kita diaku oleh Allah SWT. Itu antara lisan ucapan takbir, baru antara hati ucapan tasdik, baru wal a'malu bil jawarih, diamalkan dengan anggota badan kita. Ada bukti. Itulah tiga ilalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Itu dia. Orang-orang yang senantiasa tobat, maka amalan kita habis sholat isya usahakan, biasakan, lazimkan. Setelah 2 rakaat ba'diyah, 2 rakaat sholat tobat. Amalannya orang surga itu sholat tobat, dan begitu dia sholat tobat selesai, diampunkan semua dosa-dosa kawannya. Tidak ada sifat dendam, sifat hasad, sifat dengki, tidur dengan tenang. Allahu Akbar. Ini ahli surga. Ada ceritanya itu, ada satu orang sahabat Nabi bilang, kumu, kerja min ahli jannah. Kalian berdiri semua, sahabatku udah datang ahli surga. Ahli surga, ya orang nggak terkenal banget. Dia kan paling-paling tukang kayu, tukang batu di rumahnya. Tapi kok ini ada sangat besar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ada di situ semua. Kok kumu, kerja min ahli jannah, datanglah. Berdirilah kalian semua, ahli surga udah datang. Sampai 3 malam Nabi bilang begitu. Rupanya ada seorang sahabat diam-diam dia melacak ini orang. Ini mesti hebat ini. Kok dibilang ahli surga, kami suruh berdiri semua. Dia datang pura-pura jadi musafir. Tahu ini baju apa ini? Datangnya ke rumah. Assalamualaikum Pak, saya ini musafir Pak, jauh Pak. Oh iya apa Pak? Silakan. Nah, 3 hari di tempat saya. 3 hari itu musafir disunahkan 3 hari diterima. Ini dalilnya. 3 hari dia lihat itu apa amalannya? Salatnya sama, zikirnya baca Quran sama. Apa kehebatannya kok dibilang ahli surga? Rupanya udah 3 hari 3 malam dia tanya, Pak sebenarnya saya ini bukan musafir, saya ini mau tahu Bapak ini amalannya apa? Kok Nabi bilang Bapak ahli surga, kami suruh berdiri semua di majelisnya Rasulullah. Allah. Masya Allah, baru ketahuan. Saya sih nggak ada apa-apa, cuman kalau saya mau tidur itu hati saya lapangkan, semua saya maafkan, tidak ada dendam, tidak. Itulah saya semuanya saya kosongkan, saya ampunkan semua. Itulah ahli surga. Bersihkan hati kita dari dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Insya Allah ya. Makanya kalau orang tidurnya kayak gitu, pagi-pagi nampak sinar mukanya bercahaya. Sinar orang beriman, tidak hasad, tidak ada dengki. Lihat orang itu baik aja, ini baik, sehingga dia nggak ada melihat aib orang sedikit pun, nggak ada. Bagus banget nih orang. Dia itu nggak tahu kok pandangannya selalu baik dan melihat orang selalu baik. Akhirnya dia masya Allah, wajahnya seperti nur cahaya, tangannya seperti nur, kepalanya nur. Makanya dia bilang dulu, Allahumma jadikan wajhi nura, ya Allah jadikan wajahku ini cahaya. Allah majal yadai nura, ya Allah jadikan 2 tanganku cahaya. Allah majal ra'si nura, ya Allah jadikan kepalaku ini cahaya. Sehingga dia datang kemana-mana itu seperti cahaya. Orang melihat dia
ingat Allah dan Rasulnya. Allah melihat dia, ingatku, ingatku. Dan hidupnya menjadi nasihat. Makanya Rasulullah itu lakabkan alakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pasti, lakab dalam takkid, kot takkid. Sungguh pasti, 2 kali pasti. Fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah? Contoh yang baik. Tapi di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan uswah bermakna qudwah. Nah, kalau uswah ini contoh barang. Misalnya kita pergi ke pasar. Pasar itu ada pajangan di situ. Itu pajangan satu, tapi di pabrik banyak yang kayak begitu. Nggak mungkin dari pabrik kalau di situ semua penuh lah tempat. Tapi hanya sampel. Rasulullah itu bukan sampel. Tapi dia qudwah. Kalau qudwah itu dia ada di mana-mana. Contoh itu. Contoh yang hidup, yang eksis. Makannya, tidurnya, perangainya, akhlaknya, berkeluarganya, beristrinya, jihadnya, tidurnya, dakwahnya, yang lainnya, baca Qur'annya. Itu qudwah. Bisa dilihat orang menjadi contoh. Gitu. Paham bedanya ya? Jadi uswah dengan qudwah. Tapi memang di dalam ayatnya uswah, tetapi ahli tafsir mengatakan uswah di situ adalah qudwah. Ini qudwah. Qudwah gimana, Bu? Pakaiannya, misalnya jambrutnya, kumisnya rapi, topinya rapi. Pakai peci itu nggak kelihatan rambutnya, ya. Begini enggak. Jauh di kala judi pakai peci begini, ya. Nah, itu maksud kita pakai peci supaya menutupi, jangan sampai rambut kita dari atas. Ini sunnah. Nah, makanya kita sholat itu betul. Sholat berapa anggota sujud? Berapa? 7, ya kan? Hidung ini tidak termasuk, tapi tidak dilarang. Hidung tidak termasuk. Kalau ada juga orang hidungnya mancung, udah ini masih mentong juga, nggak apa-apa. Tapi anggota sujud adalah 7. Gitu ya, ini masalah tinggi kan? Nah itu betul dibilang 8 itu bagi orang yang. Tapi kalau pesek, gini juga nggak mentok-mentok karena pesek. Jadi itu masalah fikih. Tapi anggota sujud yang sebenarnya adalah 7. Jidat, 2 tangan, 2 lutut, dan 2 kaki. Nah ini usahakan. Jadi bagaimana sholat kita ini betul-betul menyelesaikan masalah kita. Jadi asyaratus sholat, arkanus sholat. Syarat sholatnya terpenuhi. Apa syarat sholat? Sudah mualaf, sudah dewasa, istrinya sempurna, wudu sempurna. Karena apa? Amrun bisyai'in, amrun biwasailih. Nah ini kaidah usulnya. Perintah terhadap satu perkara, perintah juga jalan-jalan menuju perkara itu. Sholat fardu kan? Nah jalan menuju sholat fardu juga. Makanya istinja jadi fardu, makanya wudu jadi fardu. Kalau orang wudunya istinjanya sempurna, insya Allah wudunya sempurna. Kalau orang wudunya sempurna, insya Allah sholatnya sempurna. Kalau orang sholatnya sempurna, inilah the solution of human being. Apa itu? Keren banget. Itulah solusi, itu artinya jalan keluar dari kehidupan kita. Allah, solusi. Jadi sholat itu bukan jadi masalah, Pak. Sholat yang menyelesaikan masalah atau sholat yang menjadi solusi. Makanya ada apa-apa sholat. Sholli raka'ataini. Nah, balik-baliknya ke situ lagi. Orang rumusnya udah ada, jangan kita rusak dari rumus. Sekarang orang merusak rumus mau dapat kebahagiaan, nggak usah ke masjid. Rumusnya rusak. Nggak bisa ngacak itu namanya. Apalagi yang berfatwa, masya Allah, pangkat jabatannya tinggi, orang yakin semua. Setiap orang yang tidak sholat Jumat karena ada fatwa, dosa semua orang tidak sholat Jumat itu dia pikul di akhirat. Dosa kita sendiri aja nggak kepikul, Pak. Mau memikul dosa Kemarin ada pengalaman itu, masya Allah, saya hampir nangis di situ. Di sholat juga gitu. Jadi dia udah mau sholat tarawih, udah mau angkat takbir. Tiba-tiba datang petugas, oke, orang pakai sepatu masuk masjid, ada videonya. Mohon bapak-bapak dihentikan ini kegiatan. Ada protapnya.
imamnya nggak jadi takbir, imamnya terus dekatin ke dia. Maaf Pak, ada apa? Bapak dari mana? Oh, dan saya dari petugas diberitakan untuk supaya ini jangan dilaksanakan. Oh ya gitu, saya sudah hubungi atasan yang memerintahkan Bapak. Hikmah ini apa ya? Jadi imamnya. Saya sudah menghubungi atasan yang memerintahkan Bapak kemarin. Nah, saya dianggap memprovokasi orang-orang untuk sholat di sini. Sekarang ini orangnya ada Pak. Tolong Bapak tanya satu persatu, ada nggak mereka saya provokasi? Mereka datang di sini memang udah datang dari dulu juga tiap tahun begitu. Mereka datang untuk ibadah. Ya tapi minta begini, ini mohon maaf Pak, kalau masalah menutup masjid sudah ada merbuat upah dan bertugas. Kalau udah waktunya kami pasti tutup masjid. Dan sekarang dikasihnya fadilah Ramadan, fadilah puasa, fadilah semua, akhirnya orang iman. Ini aja kalau Bapak seorang muslim, ayo Bapak kita sama-sama sholat. Akhirnya mungkin karena dia malu terus dia mundur Pak. Subhanallah. Di zaman sekarang ini. Nah, makanya kita kalau kuatkan amalan kita, kuatkan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, segala kebaikan-kebaikan akan ada. Rumah Allah ini fi zimmatillah, ditanggung oleh Allah, dijamin oleh Allah. Bapak kalau udah masuk ke masjid Pak, itu udah jadi ya insyaallah. Karena masjid ini tempat yang paling terbaik di muka bumi. Beda dengan pasar. Kalau pasar tempat yang paling buruk di muka bumi. Nah, kita sekarang berada di tempat yang paling fi masjidillah. Makanya sekarang di malam itikaf saya tekankan sedikit lagi supaya kita keluar ini betul-betul ya. Kadang-kadang ini maaf, kadang-kadang karena kita ini ya biasa kan, kalau kita orang awam kan belum ikut dakwah kan, kita pikir itikaf itu ya nggak apa-apa, pulang sebentar istiqat, gitu. Nah, padahal bukan begitu. Padahal yang sesungguhnya yang dilakukan oleh Nabi di Al-Baqarah 1 berapa? 87. Yang selama ini kita baca 83 sampai 86 aja. Dan terakhir, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, doa supaya masuk surga. Itu aja kita mau. Padahal mujahadahnya itu justru di surat di Al-Baqarah 187 yang uhillatum lailatus siyam, di akhir itu wala tubashiruhunna wa antum akifina fil masajid. Jangan kalian hubungi istri-istri kalian dan kalian iktikaf di masjid-masjid. Paham nggak itu? Nah ini Pak, iktikaf ini Pak yang paling diutamakan itu Pak minimal 10 hari terakhir. Karena 10 hari terakhir sekarang nih malam ke berapa nih? Nah, insya Allah kalau jadi ya turun inilah juga. Kalau nggak nanti 23, kalau nggak 25, kalau nggak 27, kalau nggak terakhir 29 apabila puasanya 29 hari. Sebab ada juga puasa yang 28 hari, 30 hari nggak ada. Nah makanya kita ini sekarang. Makanya kita sudah status kita sudah full iktikaf. Insya Allah ya. Nah, jangan mikir-mikir yang lain lagi, walaupun dekat. Kalau saya nanti minta izin sama Amir kemarin kesini, pakaian belum dicuci baju. Nah, jadi saya belum ada pakaian, tapi saya izin sama Amir pulang dulu sebentar ada pakaian. Kenapa? Kemarin mau bayar hidayah buru-buru, ngangkut orang lagi gini lagi tak ada lagi, akhirnya sampai ke sini. Alhamdulillah tengah 8 sudah sampai, tapi baru mulai bayar hidayahnya tengah 10, 2 jam nunggunya. Alhamdulillah. Jadi kita full ya, kita ini adalah iktikaf. Nah boleh ke tempat lain, tapi asal pelaksananya tetap iktikaf. Yang kita nipu diri kita sendiri. Dan ini kita sedang keluar, bukan kita ini iktikaf biasa, tapi sedang keluar beda. Kalau iktikaf biasa ya sudahlah di masjid aja, tapi kalau keluar programnya adalah program khuruj. Program khuruj. Ada musyawarah pagi, ada taklim, ada jaulah, ya kan? Ada bayan, makan, semua istimai, ya kan? Apalagi ini makan, masya Allah, usahakan disinilah kita belajar menahan hawa nafsu kita, sehingga Allah SWT memberikan kepada kita ridho. Sahabat-sahabat dulu dapat Lailatul Qadar karena amalannya seperti ini. Mudah-mudahan ya, setelah kita dari awal sampai akhir ketemu,
kelihatan tuh nanti orang yang dapat entrepreneur, wajahnya bercahaya, ya kan, masa kesan hatinya apa semua. Jadi bukan setiap orang kesannya beda-beda yang mendapatkan dari entrepreneur, ya kan. Jadi ada orang yang semakin baik akhlaknya, semakin baik amalnya, begitulah ya. Jadi begitu saja, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini Amin. memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Amin. Jadi buat saudara kita ajak lagi kalau pulang ajak teman-teman kita di mengalah kita supaya minimal mereka ikuti. Assalamualaikum. Ada taskil nggak nih? Taskil lah. Langsung bismillah. Jauh suwi-suwi langsung. So, semuanya berdiri, insyaallah. Masyaallah, insyaallah. Berdiri niat catat. Bismillah, Allah kabul, farman Allah kabul. 4 bulan insyaallah, 4 bulan, masyaallah. Allah kabul, amin. Oke, mari kita duduk lagi dan kita baca kesempurnaan majelis. Subhanallah yang di Subhanallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.